Udah gue mulai ajak teman-teman yang tadinya gue seminggu 3 kali itu ajak teman-teman ke yang lain gitu, ke Agim. Tapi awal-awal abis dari Agim ditelepon, gue jemput ya. Gue masih pakai baju koko cuy. Gue jemput ya. Oke siap. Tidak bisa ditolak. Itu awal hijrah. Itu yang gak jadi. Oke guys, balik lagi sama gue Rizal di podcast Kebangsan. Ya udah lama ya gue nggak bikin konten, akhirnya bikin konten lagi. Terakhir kapan bikin podcast? Wah, hampir 2 bulan yang lalu bikin podcast. Kebetulan sekarang gue lagi sama Mas Hen, sama sekarang sama Kang Yudi nih. Halo. Kembali lagi dengan saya. Jadi Kang Yudi ini dia adalah salah satu pelaku di industri teknologi ya. Jadi perusahaan IT lah kalau orang sebut. Dia pengen sharing tentang perjalanan dia di industri ini, di kalikunya kayak gimana gitu. Yang mungkin sekarang banyak juga orang yang mungkin ngambil jurusan IT itu jadi apa? Nah, mungkin bisa jadi arahan nanti Kang Yudi cerita. Kang Yudi kalau boleh tahu background Kang Yudi itu apa sih? Backgroundnya ya memang kalau kuliah di IT. Cuman memang kalau misalnya tepat waktu sih. kalau misalnya dibilang tepat waktu itu relatif sih. Ini pembelaan. Saya termasuk yang lama kuliah. Kalau misalnya ditanya kenapa lama kuliahnya itu karena pertama banyak main. Oh jadi bukan organisasi, bukan organisasi juga. Sempat jadi calon ketua himpunan, cuman nggak jadi. Kenapa? Kedua, karena jadi wakil, jadi sekjen. Nah, kedua main, karena saya suka banget main. main apa? Maksudnya ketemu orang gitu. Oh, keren. Yang penting nggak main cewek lah ya. Main lah. Mungkin kalau itu tidak usah diceritakan. Tapi katanya podcast nggak usah di ini ya. Oh, nggak ada sensor. Gimana tadi ya? Kuliah lama. Oh, kuliah lama. Pertama. Apa susah? IT itu susah? Pertama karena saya masuk IT itu ternyata saya baru sadari karena kecelakaan juga. Dulunya saya di SMA itu ada jurusan juga ya, ada IPA, ada IPS, ada satu lagi bahasa. Dan kurang di bahasa. Kenapa saya ngambil bahasa? Banyak ceweknya. Enggak. Selain itu, identiknya tuh banyak cewek gitu. Selain itu, pertama kan katanya sih bahasa itu kan buangan katanya. Yang nggak bisa masuk IPA, dia masuk IPS, nggak bisa masuk IPS, bahasa. Jadi kesannya kayak buangan gitu, tapi sebetulnya mah karena di salah satu sekolah ini kan waktu itu tahun 2004-an, 2005-an gitu. SMA 2004. Ya. Berarti sekarang umur enggak dong, itu kelas 3. Oh. Masih pembelaan. Jadi silakan tebak umurnya. Jadi Kang Yudi itu kelas 3 di 2004. 2004 lah. 2005 keluar. Nah, jadi bahasa itu waktu angkatan saya jadi favorit. Kenapa? Karena waktu itu alumninya tuh banyak yang masuk ke pariwisata, kemudian banyak ke pariwisataan dan sukses gitu kelihatannya. Dan saya suka bahasa dulu. Ya udah masuk bahasa aja. Kebetulan tadinya saya pengennya bahasa Jerman, cuman di sekolah kan itu nggak semua sekolah ada jurusan bahasa itu. Nah, saya di situ kebetulan bahasa Jerman. Ya udahlah. Tapi saya masuk IPA gitu. Maksudnya bisa masuk, makanya. Tapi milihnya ke bahasa. Milihnya ke bahasa karena diarahin sama orang tua juga ke bahasa aja. Cuman tadinya pengen bahasa Jepang, tapi nggak ada. Di sini ada bahasa Jerman, ya udah bahasa Jerman aja. Nah, akhirnya saya belajar bahasa Jerman dan itu udah diprogram gitu dari mulai saya masuk kelas 3, gimana caranya. Pas kuliah juga masuk bahasa juga. Nah, tadinya. Nah, kan ada banyak tujuan tuh. Jadi bahasa coding ya. Iya benar. Bahasa juga. Bahasa juga. Nah, dulu tuh tujuannya kan STBA kan. Bandung lah. Dulu tujuan Bandung lah. Nah, ada STBA, ada dulu ABA namanya kan. Tapi dalam perjalanan konsultasi sama guru segala macam
udah PMDK aja katanya ke UPI katanya. UPI kan ada bahasa Jerman. Ya udah dikejar lah PMDK. Waktu itu ada 5 orang yang mengirimkan PMDK ke UPI ini dari SMA saya itu. Itu kalau PMDK pinter. Nggak tahu juga ya. Kan dari ranking kan. Emang udah di setting kan? Udah di setting tuh kamu harus nilai ini harus bagus, dia harus latihan ini. Jadi ada beberapa variabel gini. Nah akhirnya pada saat itu lulus PMDK ke UPI. Nah Bahasa Jerman. bahasa Jerman. Nah udah gitu ya udah mulai administrasi daftar gitu kan segala macam datang ke UPI. Nah terus setelah itu kan ada pengumuman dari 5 orang itu cuma 2 yang masuk. Nah satu cewek satu lagi saya. Nah yang cewek diambil tuh. Nah pas saya mikir-mikir jadi apa ya? Mikir lagi. Gue udah setahun setting gitu buat bahasa. Karena apa? Berpikir kayak gitu tuh? Kenapa tiba-tiba gitu? itu setelah setahun? Kasih bahasa gitu kan? Dan saya juga nanya gitu ke saya sendiri. Kenapa baru kepikiran saat itu gitu kan? Ya karena pertama udah keluar dan udah ketemu banyak orang dan ngobrol juga yang udah kerja segala macam dan yang udah kuliah gitu kan. Nah di situ mikir iya juga ya bahasa nanti jadi apa gitu kan. Paling sukses jadi duta besar gitu kan. Tapi nggak kepikiran masuk ke pariwisatanya gitu? Nggak juga karena waktu itu masih sempit ya pikirannya. Bukan orang kota gitu. Aduh kata gue tuh. Nah akhirnya dari situ saya agak kecewa sama diri sendiri dan midlife crisis jadi pulanglah ke Kuningan ya, ke Kuningan. Akhirnya waktu itu harus daftar ulang kan, itu harus daftar ulang. Pas daftar ulang saya ngomong ke orang tua, saya kayaknya nggak jadi deh gitu. Itu orang tua gimana? Itu malahnya minta aku cuy. Lu katanya udah gini-gini, tahu kan, bahaya kan. PMDK itu susah gitu kan? Walaupun bahasa ya. Iya, tapi kan prestasi lah orang masuk PMDK tuh ya. Bener PMDK susah. Nah itu sampai berantem sama orang tua seminggu tuh. Seminggu. Tapi tetap masih nggak punya jawaban mau kemana? Nggak punya jawaban. Akhirnya main karena euforia kebebasan juga nggak sekolah kan. Akhirnya nggak kerasa tuh sehari besok itu kan udah terakhir tuh mau daftar ulang atau enggak. Nah jadi orang tua tuh mulai baik-baikin saya gitu. Kumaha tuh main teh cenah cek sundana. Iya. Gimana kamu teh? Kayaknya enggak deh. Udah terserah kamu lah katanya. Terserah kamu lah. Mau apa gitu. Ya udahlah saya mau kuliah di sini aja asal kuliah kata saya. Swasta. Udah. Jadi swasta. Di Cirebon katanya. Oke. Yang penting S1 lah saya. Kan dulu yang penting bisa S1 lah gitu ya. Oh jadi pada akhirnya nggak jelas gitu. Nggak jelas akhirnya nggak jelas. Nah akhirnya ketahuan sama kakak saya. Kakak saya kan udah kerja lah gitu ya. Dia sambil kuliah juga. Jadi dia kerja dulu dan baru melanjutkan kuliah dengan sendiri gitu kan. Dia telepon saya, marah-marahin lah saya. Apa sih kamu tuh maksudnya gini? Udah masuk aja IT, cari di Bandung yang jurusannya IT katanya. IT apaan sih? Iya kan pada saat itu internet pun nggak ada, belum booming, it's Friendster lah ya. Enggak juga ya. Friendster masih jangan Friendster. MIRC. YM. Berempat tuanya kita. MIRC gue ngalamin sih. Taunya IT itu sebatas itu aja kan pada saat itu ya. Iya betul. Jadi taunya IT itu programmer kan. Tapi nggak tahu apa programmer. Dan mau jadi apa juga nggak tahu. Dan mau jadi apa juga nggak tahu. Tapi kenapa kakak saya menyuruh ke sana menyarankan itu karena memang dulu pernah punya basic karena di kampung waktu itu di lingkungan saya kampung gitu ya, di desa. Waktu SMP itu saya pernah disuruh khusus komputer pakai disket. Dulu zaman disket itu udah apaan? Dulu itu tombol set bro. Tombol set. Nah basicnya tuh karena dulu pernah khusus komputer dan itu pun karena saudara punya khusus komputer, komputer khusus kan. Nah kenapa jadi saya disuruh khusus dan itu jauh jaraknya dari rumah saya itu sekitar 3 jam
pada saat SMP. SMP itu. Ah. Nah, itu basicnya itu kayak gitu. Dan waktu saat itu di SMP cuma saya satu-satunya yang khusus komputer, sampai pada saat acara hari Senin saya dipanggil ke depan karena dijadikan percontohan. Kebayang nggak sih ini gue cerita nggak ditutup-tutupin ya, apa adanya. Ini gue baru tahu. Ini tinggal gue baru tahu karena ini zaman tahun berapa ya SMP berarti? 2002. 2003 kan. Gue nggak pernah cerita ke orang karena gue merasa memalukan. Tapi prestasi ya dari satu sekolah tuh cuma Tapi bener, pas dipanggil pada satu pacara itu, gue bangga banget. Gitu. rasanya dia Steve Jobs ya kan anjing. Sampai apa diajakin sama guru gitu ya, diajarin karena saya khusus guru itu beli komputer dan diajarin. Dan kalau misalnya pernah ada satu masa saya berbuat nakal gitu ya dalam satu kumpulan orang-orang nakal dan saya termasuk itu masuk dipanggil BP yang dikumpulin di lapangan dan ditangkapin. Ya nggak sih waktu masih bisnis. Gue sendiri yang dimaafin dong gara-gara kursus komputer. Gue orang yang di sekolahnya ya. Tapi itu jadi salah satu apa ya harta karun bagi gue. Oh, jadi emang dari dulu tuh penyelamat hidup ya komputer. Nah, itu basicnya kenapa kakak saya nyuruh IT aja. Tapi itu emang dulu mah kelupain gitu, udah aja. Udah aja. Cuma memang sempat suka komputer. Tapi kan IT beda dengan komputer ya. Yang gua tahu kan waktu itu karena khusus ya komputer Microsoft Word gitu kan. Ya kayak gitu-gitu, Excel gitu. Satu lagi Access gitu kan. Tapi itu ternyata programming juga yang gue pernah tapi gue nggak tahu itu namanya programming waktu itu kan. Yang penting ya udah bisa komputer gitu kan. Udah IT masuk. Nah pas abis disuruh itu kan disuruh ke Bandung, ya udah cari di Bandung katanya. Gue cari ke Bandung itu universitas itu udah gelombang 3 semua yang swasta itu. Udah stres aja di sana tuh semua universitas swasta di Bandung. Nggak punya saudara di Bandung? Nggak, ada saudara tapi dia ngekos juga, orang-orang sana juga. Jadi ngebolang ke Bandung? Nggak bolang. Dia tuh minta bantuan gini. Mengadu nasib loh ini namanya. Dulu kan asal masukinnya kemana asal langsung? masukin dan itu nyari-nyari hampir putus asa karena nggak ada lagi yang masih buka. Ada tapi jurusannya lain gitu, bukan IT. Nah ada satu dulu tuh lupa namanya ya gitu. Di Setiabudi kan banyak kampus tuh. Ya. Itu, Salah satunya. Dan sempet waktu gua sempet SMBT juga dulu UMPT namanya kan. Sempet ke universitas yang ternama lah, tapi gagal gitu kan. Cuman tesnya itu di universitas Itu di Setiabudi. Sempet gua bilang pada saat tes UMPTN itu dan gua nginep di salah satu mahasiswa di situ karena kenal gitu ya. Gua bilang, dia kuliah di mana? Di situ. Anjir, ngapain kuliah di situ? Dan gua kejadian kuliah di situ karena tinggal universitas itu doang yang masih buka hari itu doang. Jadi hari terakhir masuk. Hari terakhir masuk dan cuma nungguin di situ doang. Oh, karena itu. Karena itu gua kuliah di situ. Dan ada jurusan IT-nya. Maksudnya swasta mah gak ada tes ya? Ada tesnya, bro. Maksudnya nggak bisa gagal kan maksudnya? Kemungkinan gagalnya kurang mungkin. Kemungkinan berhasilnya kurang. Duit kata. Mending asup. Penting duit asup. Iya, bener. Aduh, tapi sempat ada ketakutan juga sih karena kan pertama terakhir itu daftar. Wah, ada apa namanya? Ada isu-isu. Ya kalau misalnya kebanyakan bisa jadi nggak masuk juga. Ada pilihan kedua segala macam. Bisa ada pilihan kedua itu swasta. Parah aja. Ya udahlah, akhirnya masuk lah. Jadi ceritanya Setelah didalami ngerti nggak apa ngerasa salah jurusan nggak sih di tengah jalan? Karena kan apa ya, gimana pun IT juga kan teknik ya, maksudnya banyak pribadi. matematika gitu kan, sementara di bahasa kan 3 tahun terakhir berarti nggak menyentuh ke situ, setahun terakhir nggak gitu. Sampai nyentuh itu. Nah pas di dalami awal-awalnya kan apa namanya pengenalan basic aja semuanya kan.
Sampai ternyata setelah didalami beberapa mata kuliah yang ternyata core-nya IT saya sukai. Ternyata programming, algoritma dan pemrograman itu kan ada 3 semester ya. Nah, yang saya sukanya itu programmingnya, bukan ke mata kuliah fundamentalnya kayak matematika yang kayak gitu. Gue nggak suka yang kayak gitu. Di tengah jalan sempat kayak mikir, kayaknya tahun depan gue pindah kampus dah gitu. Nggak? Di tengah jalan karena udah pertama Keluarin biaya. Nah itu biaya. Kalau misalnya pindah lagi kan dari awal lagi gitu kan. Itu pertimbangannya itu. Jadi ya udah jadi dimakan aja gitu. Ditelan aja gitu. Akhirnya kayak gitu. Ditelan aja, tapi untungnya di beberapa part tuh dinikmati gitu karena saya suka gitu. Cuman di tahap yang semester mau akhir itu saya ternyata bukan di sana passionnya, maksudnya bukan di programming. Kan di IT itu ada programming, ada network, ada sistem, ada desain, ada database gitu kan. Banyak lah. Dulu ininya persentasenya ke apa? Nah dulu saya suka programming, maksudnya programming secara bukan bahasa ya. Kalau sekarang kan banyak universitas tuh lebih banyak mempelajari bahasa, bukan programming, bukan algoritmanya. Nah kalau dulu alhamdulillahnya itu saya lebih mempelajari algoritmanya. Ya, jadi fundamentalnya tahu situ saya. Nah cuman pada saat mulai ke teknologi, lebih ke bahasanya, lebih ke penggunaan toolsnya, nah itu saya kurang bisa sih. Cuman kurang expert. Kalau misalnya orang dia programmer gitu, kalau sekarang profesinya programmer, dia bisa mengerjakan sebulan, saya mungkin bisa 2 bulan. Tapi jadi itu programnya. Nah berarti kan saya bukan passionnya bukan di situ. Nah kemudian saya masuk ke sistem informasi, lebih banyak ke analisis, lebih banyak ke desain arsitektur segala macam, kemudian lebih banyak ke logika analisisnya lah gitu ya. Nah di situ memang kebetulan di universitas itu atau di jurusan instansi ini itu ternyata bagus sistem informasi itu. Bukan jurusan, bukan ini, tapi lebih ke mata kuliah, tapi di sana itu lebih ada komunitasnya. Oh gitu. Si dosennya, kemudian si asistennya itu termasuk gemuk lah, terstruktur gitu ya, dan termasuk bagus itu. Saya melihat komunitas itu tuh prestis aja gitu, mewah aja. Jadi masuk situ. Nah, pengen masuk jurusan itu dan pengen jadi asisten saya. Oke. Di tahun terakhir. Di pertengahan gitu lah, pertengahan kan ada yang namanya perekrutan asisten dosen. Jadi coba saya dalami, udah saya masuk ini aja deh. Tapi di waktu itu bukan lebih ke subjurusan ya, tapi lebih ke konsentrasi mungkin ya, sebutnya konsentrasi. Kayak musik klub aja gitu ya kali ya, klub SI gitu. Tapi mungkin kalau ekonomi tapi resmi. Di bawah jurusan gitu. Di bawah jurusan. Dan termasuk ketika praktikum kayak project gitu, kayak project real. Kayak project real gitu, tapi dibikin gitu. Nah jadi si studi kasusnya lebih terstruktur dan bisa kita langsung nyobain gitu kan. Walaupun abstrak kan sistem itu. Sedikit sudut pandang tentang komunitas ini. Jadi komunitas ini termasuk yang orang tuh segan ke dia itu, ke komunitas itu dibawa sama dosen emang karena powernya besar. Jadi orang itu banyak tumbang pada saat semester itu. Karena pressure-nya tinggi gitu. Jadi kayak kerjaan proyek sekali itu benar kayak proyek gitu, presentasi segala macam, tolak segala macam. Itu benar-benar gak lulus gitu. Nah, jadi masuk ke ruangan itu termasuk yang dingin, mencekam dan serba serem gitu. Tapi buat si Akam jadi tantangan. Nah, saya menyukai itu gitu. Menyukai itu dan mulai biasa jadi peserta dulu gitu kan. Ada perekrutan gitu? Ada perekrutan. Jadi kalau ya praktikum lah istilahnya, tapi jadi peserta gitu. Presentasi segala macam. Dramanya lebih kental gitu di sana. Dramanya lebih kental, ada sampai banting segala macam. Tapi itu ada pelajarannya. Banyak yang didapatkan itu lebih attitude-nya, kemudian dramanya, bagaimana presentasi, dan itu jarang gitu kan. Nah, saya suka itu. Nah, mulai dari situ udah selesai sebagai peserta, udah lulus lah. Walaupun nilainya kalau nggak salah nggak bagus-bagus amat nilainya. Yang penting lulus ya? Yang penting lulus, itu udah beruntung juga gitu. Karena melewati masa itu tuh males banget gitu. Males banget lah. Tapi bukan kewajiban untuk menjadi bagian dari itu. Wajib. Karena itu mata kuliah. Gitu. Jadi banyak tumbang di situ, banyak yang sampai pindah kampus. Gara-gara dia
nggak bisa lewatin itu. nggak bisa lewat itu sampai terjadi demo. Oh berarti di kampus itu emang filtrasinya bagus. Ya, bisa. untuk jurusan itu, Oh. untuk konsentrasi itu. Sampai ada yang sampai demo gitu masalah karena nggak suka dengan sistemnya kayak gitu. Tapi dalam dunia kerja ternyata itu sangat terpakai. sangat terpakai sekali. Gitu. Mental gitu ya. Mental sama cara berkomunikasi. Ya, Nah ya. itu kan nggak jarang dipelajari. Ya karena meskipun sekarang IT main komputer, pada akhirnya tetap interaksi manusianya juga ada gitu ya. Karena dia menjual produk kan. Betul. Ah. Gimana caranya menerjemahkan sesuatu yang rumit itu tuh bisa dimengerti. Nah, seni. betul, Benar. itu yang paling susah. Dan itu diajarin di di sini. situ. Betul. Nah, akhirnya ada yang namanya recruitment assistant. Uniknya ada asisten algoritma pemrograman, ada asisten desain, ada asisten web, ada asisten SI. Nah, uniknya itu kalau misalnya jadi asisten SI itu bisa ngajar yang lain. Tapi kalau lu daftar sebagai asisten web, nggak bisa ngajar SI. Dan gua ngelamarnya sebagai itu, sebagai SI. Dapat nggak? Dapat. Wih. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Gua tanya, kenapa gua masuk ya setelah gua masuk? Tentunya kan udah dekat sama yang lain. Kenapa gua masuk? Karena gua kan nggak terlalu ini juga. Karena kita butuh yang nggak pintar juga Yud. Kita bercanda, apa sampai sekarang gua belum tahu jawabannya bener atau enggak itu. Dari asisten kalau dengerin nih si asisten koordinatornya, lu harus jawab ya. Itu gua sampai sekarang itu gua kaget juga gitu. Kenapa diterima? Karena kita nggak perlu semua pintar Yud katanya. Kan itu Perlu kelinci percobaan. kan itu mengandung arti yang apa gitu ya. Jadi terhina ya. Udah asalnya bangga-bangga. Makanya Kasihan ya. kacau itu gue. Dari situ mulai terbangun komunitas. Nah, kenapa saya suka? Ternyata setelah masuk ke dalamnya itu bukan cuma hubungan antara sesama asisten, sesama asisten sama dosen, atau sesama mahasiswa, tapi lebih ke kekeluargaan. Saling bantu, baik ilmu segala macam. Lintas angkatan berarti. Lintas angkatan sampai dosen, sampai yang udah lulus juga masih ngajar di situ. Nah, artinya di sini kan wah bagus juga gitu kan. Apa sih yang bisa membuat mereka kayak gitu? Ternyata ya kayak gitu. Mereka saling support, saling Nambah motivasi nambah juga ya. motivasi juga. Bahkan sampai sekarang masih berhubungan sampai sekarang masih kayak suka kumpul, seri segala macam. Bahkan berbagi pekerjaan. Oh. Ujungnya kayak gitu. Tapi bagus lah gitu. Nah, oke lah berjalan gitu sebagai asisten gitu. Atau sebenarnya pengen jadi asisten tuh cara buat deketin maba-maba. Itu tujuan yang tersimpan. Jangan-jangan istrinya juga. Enggak sih. Jadi lucunya gini, asisten S ini bisa ngajar Jurusan lain ya. Mata kuliah lain. Nah, ada yang namanya tuh jurusan kita ngajar lintas jurusan. Jadi kan semua pada saat itu kan harus belajar IT, maka kayak outsource ke kita gitu ya. Kuliah umum gitu. Mata kuliah wajib, tapi yang Jadi ngajarnya minor kan? Jadi minor. tapi Dari jurusan lain. dari gitu kan? jurusan lain ya. Cuman yang ngajarnya dari kita gitu kan. Gua ngambil itu. Kan? Karena ada Nge-explore jurusan lain kan. itu udah ketebak kan. Cuma kan lu bayangkan di jurusan teknik kan cowok semua kan. Tapi ada yang namanya jurusan teknik pangan. Jadi teknik pangan itu banyak kaum hawa. Iya. Dan ngajarnya itu paling gampang. Ngajarnya itu lebih ke aplikasi komputer. Dasar-dasarnya. Dasar-dasar gitulah, create mail merge. Apa sih? Yang gua pelajari pada SMP. Asik. Waktu kursus komputer. Pas gua dipanggil masuk acara itu bro. Nah jadi itu jadi rebutan. Jadi kayak tender kalau misalnya mau jadi asisten itu jadi kayak tender. Ada satu meeting gitu pada saat di awal semester. Siapa nih yang mau jadi asisten ini? Ada yang mata kuliah yang susah gitu. Itu nggak laku gitu. Ada yang receh-receh itu pada wah. Jadi di sini ada poetisnya juga nggak deketin kalau dengan asisten. Gue satu doang ya. Sampai gue sempet jadi koordinator mata praktikum itu 3 angkatan kan gue ajar itu. Wah, Sampai pergaulan luas. tapi sampai referensi itu. Mau tahu? nah itu kan banyak
apa namanya pemanfaatan kekuasaan. Betul. Jadinya kayak gue bikin dia nanya ke gue gitu. Terjadi bro. Di 3 angkatan itu terjadi. Oke. Ya sampai pernah ya gue akuin sih ada yang sempat jadi pacaran lah gitu sama mahasiswa itu. Ya cuman gue juga dua waktu itu. Oh, 2. Maksudnya Dapat 2. jurusan yang sama. Oh, keren dapat 2. Jurusan yang sama dan teman-temannya itu. Oh, Buat istri Kang Yudi ini pengetahuan. Ini cerita teknopreneurship tapi ceritanya kayak gini ya. Lanjutin. Oke lah kayak gitu ya. Ya akhirnya karena keenakan gua jadi asisten dan udah mulai kayak sibuk banget gitu. Ada gajinya juga kan. Nggak banyak lah, tapi lumayan lah pada saat kuliah itu. Buat weekend. Buat weekend. Selain itu ya karena gua suka main dan mainnya itu perlu duit gitu ya. Jadi gua perlu biaya gitu kan. Gimana caranya gue punya duit juga gitu kan. Cuman kalau misalnya jadi asisten ya penghasilannya nggak terlalu ini gitu. Nah tapi di lingkungan asisten itu ada beberapa yang punya usaha gitu kan. Usaha apa? Les-lesin. Bukan, lebih ke event. Oh iya. Itu kan lumayan bro. Sekali event itu waktu kuliah kan lumayan gitu. Nah tapi lebih ke palu gada sih sebetulnya. Oh bikin apa? Tapi walaupun palu gada lebih mengedepankan ke kualitas. Nah itu saya banyak belajar juga dari dia lah. Dia termasuk salah satu pembuka jalan bagi saya gitu dia. Nah jadi orang itu kan punya orang-orang yang membukakan jalan buat kita kan. Betul. Nah itu salah satunya dia kalau buat saya. Nah saya banyak belajar dari dia tentang attitude, cara berkomunikasi, cara bersikap sama orang luar gitu kan. Nah, mulailah mungkin nggak tahu kenapa dia ngajak saya gitu. Padahal saya juga nggak tahu kemampuan saya di mana gitu. Belum tahu lah waktu itu. Nah diajakin lah. Bukan cewek ya. Waduh. Pasal kan sebut nama. Bisa gabung lagi. Dia mah jadinya dia jaim lagi. Kalah. Tapi suatu hari dia ngajak saya, yuk sini bantuin. Udah bantuin. Waktu itu nggak mikirin apa-apa gitu. Bantuin nih. Waktu itu event apa gitu ya, kawinan lah. Kawinan ya udah gue bantuin, angkat-angkat segala macam. Udah dikasih, udah mungkin 1 kali gitu. Tapi ada event lagi, diajak lagi ya. Sampai waktu itu dia mulai mungkin serius gitu ya. Pernah jadi wartawan juga gue. Pernah jadi wartawan. Tabloid kan? Wartawan apa? Dulu kalau misalnya di Bandung itu ada yang majalah Grey. Anak muda. Zaman gue SMA itu bukan bro. Oh ya, yang punya kan si Kang siapa? Yang sekarang jadi Sinar Komedi kan? Lupa. Yang gendut itu. Lupa namanya. Ya pokoknya lama di situ. Enggak. Jadi satu proyek. Wartawan profesinya keren wartawan itu, tapi wartawan kuliner. Jadi dulu waktu itu mau bulan puasa ada proyek di mana kita ngeliput semua tempat makan di Bandung 1.000. 3.000 targetnya. 3.000. Buat dibikin jadi konten majalah. Dulu kan masih majalah gitu kan. Nah, jadi satu hari kebayang kan targetnya berapa? Itu ada berapa orang itu? Ya udah gua nyari-nyari gitu kan. Nyari-nyari ke kaki lima, sampai ke restoran gede gitu kan. Ya, pengalamannya banyak tuh, ada yang ditolak gitu kan. Kampung Daun ditolak ke Dedaking. Padahal cuma nanya doang. Iya. Wawancara gitu. Jadi sebetulnya nggak nanya ke ownernya juga nggak apa-apa. Lu fotoin aja si makanannya, terus lu review sendiri aja gitu. Jadi kontennya itu lebih ke ngasih tahu ke orang-orang bahwa di Bandung itu ada apa aja makan gitu kan. Nggak perlu wawancara sampai detail ini. Itu jadi pelatihan juga ya buat jadi mental juga kan itu. Iya. Jadi awal-awal ke kaki lima oke lah gitu ya. Kita jajan di kaki lima gitu. Kelelek. Tapi kan kita pilih-pilih gitu. Yang rame mana sih gitu. Atau salah satu kan kayak di Gelong gitu ya. Yang di Gelong udah itu diambil gitu. Cuma kan kehabisan konten gitu kan. Kalau yang ke kaki lima oke lah, gue bisa gitu. Yang mahal dikit bingung. Ke yang mahal dikit bingung. Kayak misalnya ke Ciwok, ke Platinum, ke
pertama tuh ke Iya, apa tempatnya? Zaman itu bro. ke Gokana dulu, sekarang masih ada kan? Oh, masih ada. Ke Gokana dulu. Nah ternyata langsung manajernya. Nah manajernya kenal sama ownernya. Ternyata Gokana itu, gue baru tahu pada saat itu bahwa dia satu grup sama Platinum, ya BMK sama satu lagi Raca kan. Makanannya sama semua bro. Makanannya sama semua. Satu grup. Ya Satu grup. Nah waktu itu ya udah sekali aja ya ke Raca, sekali aja ke Platinum ya. Oh emang satu ini katanya. Ya udah gua ini liput segala macam. Abis itu gua dikasih semua makanan yang gua liput. Tapi nggak bayar. Nggak bayar. Nggak bayar kan? Lagi mahasiswa, lagi nggak punya duit, ke kosan itu gua makan sebanyak itu. Itu kalau lagi mujur. Lagi mujur. Kasih makanan kayak gitu. Tapi kalau nggak lagi mujur, misalnya tuh yang restorannya ternama gitu ya. Kita beli. Diusir malah. Ini untuk apa ya? Untuk majalah ini. Oh, maaf, ini nggak selepas sama kita. Gitu. Karena majalahnya itu nggak masuk di kriteria dia kali ya. Tapi kan bodo amat, gue nggak tahu. Gitu. Maksudnya gue kan belum ngerti gitu, belum bisa ngerti itu. Yang penting gue ngeliput gitu. Yang ada di benak gue kesel banget gitu kan, sakit hati. Dia nolak promosi gratis kan. Ya, tapi setelah sekarang sih gue menyadari bahwa itu memang oke ada lah. klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Cuman waktu itu gue kesel banget. Terus ada satu restoran yang dia nggak mau gue diliput pas gue datang. Cuman pas ditanya itu harus 1 jam 100.000 itu kan lumayan lah 100.000. Iya. 1 jam 100.000. 1 jam. Kita bayar. Kita bayar kalau mau dibaca. Gue lapor lah. Oh gitu. Oke. Gua langsung ini ya cetak apa? Jadi semua yang udah gua liput dia bikin mock up-nya, dicetak di udah jadi majalahnya, belum mau dipublish. Untuk memperingati dia. Caranya The power of media ya. Caranya dia semua kumpulin, semua cetak yang udah gua liput satu lembar gede untuk restoran dia doang. Bagus ini restoran gini, tapi sayang ya kalau mau diliput harus bayar 100.000. Dia langsung datang ke ownernya, langsung dikasih cetakan itu. Mau gak gue cetak kayak gini, gue sebar katanya. Itu gue langsung dipanggil bangga katanya mau berpajak pun gratis. Ini teknik wartawan itu walaupun wartawan kuliner. Gila. Undercover ya. Nah bapak kan podcast ini kan. Iya. Belum ke intinya ya. Belum. Lanjutin. Oke. Berapa lama tuh di situ nyari duit kayak begitu? Cuma sebulan, karena itu targetnya untuk bulan puasa. Project. Itu bayangkan ini hidup PKN dalam sebulan tuh sebegitu banyak yang terjadi. dan itu jadi masa kuliahnya tuh anjir dinamikanya tuh. Dan masa waktu yang sama itu ya yang paling sibuk ya waktu itu jadi wartawan, jadi IO juga, jadi asisten sama jadi himpunan. Nah, tapi main ada lagi kan yang waktu itu gua cerita seminggu 3 kali itu Apa tuh? Seminggu 3 kali, hari ini ke Amnesia. Waduh, gara-gara banyak duit juga ya. Ya segitu banyak duit waktu itu. Dan, tapi kan ke tempat-tempat kayak gitu kan gratis juga. Oh, kok bisa? Kan pakai GL. Dulu namanya ada yang namanya GL. Masuk gratis. Masuk GL itu 20 orang. Maksimum. Dan gua itu sampai bisa jadi nama GL gua gitu. Wajah, saking sering. yang dulu gua daftar PMDK atau di PMDK itu jadi yang gua bawa tiap 3 minggu sekali. Seminggu 3 kali seminggu. Jurusan seni tari. Seni tari. Yang ini saya sangat tahu. Dan kalau mau berangkat itu basecampnya di kosan saya. Oh, ya kumpul dulu. Oke. Ya bukan kumpul dulu, mereka yang datang. Gua nggak mau. Oh, ini kepala suku jadi ini. Gua kenapa nggak mau? Kosan gua tuh yang punya ini tentara. Oh. Kolonel. Jadi kalau mau ke kosan gua tuh, ya apalagi malam gitu kan. sepatu tuh ditenteng. Kan sepatu yang kayak gitu berisik. Ya nggak sih? Pada zamannya bro, aduh. Kelakaran remaja itu. Main asisten sampai gue di salah satu yang dulu tempat paling mewah itu ketemu sama anak didik gua. Ngapain di sini? Nganter. Siap.
Di situ gua udah jadi Ayo, berarti setelah itu bisa melalui itu terus bisa lulus akhirnya. Nah setelah itu kan terlena kan. Setelah itu terlena ya udah bukan terlena, apa namanya, gua mau insaf lah gitu ya. Gua mau beresin kuliah gitu. Udah gua mulai ajak teman-teman yang tadinya gua seminggu 3 kali itu, ajak teman-teman ke yang lain gitu. Ke Agim. Wise. Ke Agim. Dekat kan ya. Tapi awal-awal abis dari Agim ditelepon, gua jemput ya. Gua masih pakai baju koko cuy. Gua jemput ya. Oke siap. Tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Itu awal hijrah. Itu yang nggak jadi. Itu gua masih jalan kaki tuh dari yang tempat jualan ke Celalen. Diteleponnya pada saat itu. Balik lagi. Tapi itu maksudnya udah beres. Kirain mau berangkat nggak jadi. Mau berangkat. Kan beresnya jam 9 kan. Jalan baru berangkat yang lain kan. Balance. Plus pos lah. Itu zaman di masa-masa Itu semester berapa berarti? Semester 7, 6. semester akhir lah. Anjir. Semester akhir. Jadi keganggu teh masih ada kuliah tapi sudah ngambil tugas skripsi. orang tua ini enggak? Maksudnya kok enggak lulus gitu? Ini nih salah satu itu mungkin gue tuh kan hampir ya telat 1,5 tahunan lah dari yang biasa gitu. Nah, orang tua ya biasa itu beralasan, susah ini teknik susah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah. Oh iya, tiap bulan kok nggak lulus, susah mah teknik. Nggak seenak ekonomi. Aduh, ya tapi sebetulnya orang tua, jadi orang tua nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa namanya, rewel gitu. Nggak terlalu rewel karena prinsip gua sama orang tua itu ketika gua memutuskan itu jangan sampai, prinsipnya cuma satu, jangan sampai bikin orang tua pusing aja. Sehebat apapun masalah gua, jangan sampai orang tua pusing. Walaupun gua di sana kayak gimana, yang penting jangan nyampe ke orang tua aja. Orang tua tenang gitu. Maksudnya ketika dia nggak mencium hal-hal yang aneh banget gitu, enggak gitu, jadi masih bisa gua handle sendiri gitu. Nah, ya udah kayak gitu sama orang tua. Ya lah mungkin setahun setengah mah gitu. Nah tapi sebetulnya gue merasa masih kesulitan tuh pada saat setelah gue berhenti. TA gue itu termasuk yang dosennya termasuk sulit. Ambil apa dulu teh? Dulu ngambilnya itu generalnya itu lebih ke gue ngambil visi misi perusahaan dan mentranslasikan itu menjadi sebuah strategi IT. Nah jadi dari visi perusahaan itu ujungnya itu usulan. Bidangnya apa dulu perusahaan? Dulu kebetulan ngambilnya di universitas, jadi yang gampang-gampang aja tadinya ternyata lebih susah gitu. Jadi dari visi misi ujungnya untuk mendukung visi misi itu menggunakan IT itu apa aja ujungnya itu, tapi kan itu melalui kompleks analisis pakai metodologi segala macam kan harus serba teoritis akademis kan. Ya sempat ini lah karena dosennya pun terkenal yang susah, killer dosen susah gitu, tapi dia benar-benar kualitas gitu. Walaupun lama, nah gue sempet diajakin ini juga, lu kan TA-nya kayak gini, ada konferensi nasional nih, lu masukin aja tema TA lu katanya. Belum jadi. Ya, gue belum beres gitu gue tuh. Nggak apa-apa, ini kan lebih konsep katanya. Gue malas, masalahnya tuh kan gue pengennya lulus gitu kan, kenapa disuruh kayak gini gitu. Mahasiswa kan pengen cukup lulus, tapi ya udahlah daripada gue nolak itu nanti susah gitu kan, udah ikutin aja. Akhirnya lulus tuh tema gue itu dimasukin di review kemudian lulus, dan gue presentasi di Medan waktu itu. Pertama kali naik pesawat tuh gue. Pengen deket jendela. Nah, itu udah pasti. Udah ikut aja. Biayanya gimana? Udah nanti kita usahakan. Udah. Tapi akhirnya mungkin setengah-setengah waktu itu. Ya, tapi itu surat kebanggaan. Gue cerita ke orang tua, gue lulus gini. Padahal gue nggak tahu isinya apaan. Tapi lulus gitu, karena memang itu lebih ke tema dan konsep. Nah, memang itu konferensi nasional lebih ke ide-ide sistem informasi. Mahasiswa semua? Enggak, dosen banyaknya justru karena kenapa dosen banyaknya? Karena mereka punya poin. Kalau misalnya udah iya, poin penelitian gitu ya.
dan itu semua umum tapi harus sesuai jurusan dan Sebenarnya jadi sebagainya. budak dosen sih. Yes. Proyek dosen dikasih ke mahasiswa. Bisa ya. Tapi kan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Asal sesuai aja. Udah gue mau aja gitu. Hampir gue ngerjain TN setahunan lah gitu. Itu berhasil di situ. Seminar lah gue di Medan naik pesawat lah, ada ini lah. Ada keren lah, ada murah lah gitu. Walaupun ini lah ada kebanggaan. Wah, saya tuh lama tuh kuliah tuh ya karena Ini asik. Ayo lu bukan alasan. make sense gitu. Jadi make sense. Make sense kan. Ada buktinya. Betul kan. Ada sesuatu yang Bisa dibanggakan, gitu. betul. Presentasi di konferensi nasional. Gitu kan. Ya oke. Nah, Jadi usahain gitu. itu lulus. Itu belum lulus sih. Jadi judul gue tuh hampir beberapa kali ganti karena wah ini nggak cocok, ini ternyata gini ya biasalah kalau TA gitu kan beberapa kali ganti akhirnya gue lulus lah dengan hasil yang kan ada seminar ada sidang. Nah itu ada nilai masing-masing kan. Seminar itu gue jelek dapat nilai B gitu. Wah B itu ya, Buat Kang Yudi. terhina Ben. tapi kan emang kalau sidang Iya. itu kan kalau nilai B Iya, jelek banget. soalnya SKS-nya banyak. Kebanyakan lulus kan gitu. A gitu mah. B lulus tapi kan A itu harus gitu. Iya. Satu keharusan karena itu kan yang terakhir gitu kan yang kita buat. Nah itu gagalnya gue di seminar doang, tapi pas sidang alhamdulillah gue A gitu. Udah ini lulus. Comeback berarti. Comebacknya 3 game. Nah akhirnya ya udah lulus. Nah setelah lulus kan gue sempat nggak mau wisuda tuh karena kan melihat kondisi orang tua nggak punya duit. Wisuda kan perlu biaya tuh kan. Tapi ya karena animo orang tua tuh Hajati itu. ya udah nggak usah. Soalnya udah nggak ada teman angkatannya sebenarnya. Tapi masih ada yang udah ini ya tersaring gitu ya. Kita tuh udah terpuruk, mereka udah kerja gitu kan. Jadi spesies selangka. Di kampus pun malu anjir. Cuma di kantin gue dosen ada dosen ayo. Terus ke ruangan jangan lewat kelas gitu. Wah itu kerasa banget tuh. Mahasiswa abadi kan ini. Kayak banget tuh. Tapi itu jadi stigma yang ikut himpunan jadi kuliah lulus susah gitu kan. Itu kan sebetulnya enggak juga. Tapi memang kalau yang nggak bisa membagi waktu ya juga. Iya. Kan sebetulnya nggak segitunya. Akhirnya gue lulus lah, sudah gitu kan. Habis itu sudah keluar, gue bingung tuh kan. Sumpah bingung gitu ya. Pulang, tapi masih ngekos gitu. Kan masih ada kan dulu kalau ngekos setahun, jadi pulang masih ada nih yang bisa saya tempatin. Jadi sekali gue ke Bandung gitu. Mau nyari informasi gitu kan, legalisir lah segala macam. Buat lamar kerja. Lamar kerja, wah banyak banget. Dulu masih ada yang hard copy. Iya. Nggak pengen jadi PNS dulu. Dulu dari SMP saya nggak suka PNS. Nggak tahu kenapa. Tapi orang tua sih kayaknya PNS pasti. Tapi cuman paling nggak suka PNS. Kenapa? Karena kayaknya ngebosenin aja gitu PNS itu. Ya, pendapat saya. tapi bukan saya mendiskreditkan PNS, cuma itu kan Pilihan ya. tergantung pilihan sama preferensi orang kan. Ya tapi menurut saya ya kayaknya ngebosenin aja gitu jadi PNS. Gitu. Tapi punya cita-cita pengen masuk company apa? Pengen kerja. Cita-cita saya itu nggak jelas dulu. Maksudnya nggak jelas tuh gini. Setelah lulus. Dari awal sampai lulus tuh nggak jelas cita-citanya pengen jadi apa, karena setelah lulus pun IT kerjanya apa gitu Masih bingung. Karena kan kebanyakan jadi programmer, tapi saya bukan di situ, benar nggak? Nah kalaupun saya jurusan analis di Indonesia itu analis nggak populer zaman itu. Bukan populer dan nggak dibutuhin sebetulnya pada saat itu. Sampai sekarang mungkin sekarang udah mulai ya orang menyadari bahwa analis itu penting. Tapi dulu kan yang penting programmer, yang bikin produk. Dan itu membuat saya jadi down. Nah karena gue nggak coding gitu. Dan memang sebetulnya S1 IT itu bukan dirancang untuk programmer, tapi sebagai desain arsitektur, sebagai analis. Goalnya sampai sekarang. Ya sebetulnya tujuan IT, jurusan S1 IT itu sebetulnya bukan jurusan jadi programmer. Sebagai programmer, walaupun memang kebanyakan jadi programmer gitu. Itu kan masih. Nah kalau misalnya D3, ya betul. SMK sekarang udah jurusannya masuk programmer gitu kan.
Tapi S1 itu sebetulnya lebih ke konseptual gitu kan. Lebih ke apa namanya, kalau jabatan itu lebih ke software arsitek, terus administrator gitu kan, lebih ke konsepnya gitu, apa namanya, merancang gitu kan. Setelah melalui kebingungan itu, Nah, dalam masa kebingungan itu kan gue nyari kerja gitu. Nyari kerja gitu. Tembak aja kemana aja itu ikutan. tapi jurusan IT karena kan nggak bisa jurusan yang lain kan. nggak maksudnya dulu kerja tuh asal kerja apa pengen IT Sampai saya hopeless gitu, maksudnya putus harapan, yang penting gue kerja gitu gimana pun. Lama-lama kemana-mana sampai ada yang SPLN, BUMN lah gitu istilahnya. Nggak lulus itu sampai putus asa, akhirnya ya udah ikut kakak aja. berapa lama perjalanannya? Perjalanan 6 bulan. 6 bulan itu gue nggak dapet apa-apa lah gitu. Sampai down, yang lain udah kerja, yang daftar barang udah keterima duluan. Ngalamin nggak sih perasaan itu? Iya pasti. Jadi lu daftar barang, lamar barang. Ini pasti banyak yang lagi ngalamin kondisi kayak gini nih. Maksudnya sekarang itu ya. pendengar ini iya, soalnya kan pasti abis lulus jurusan apapun nih, bingung apa pasti di titik di mana kerja apa aja gitu. Itu salah nggak sih kan kayak gitu? Menurut saya itu alamiah ya, natural ya. Justru itu kayaknya sebuah fase yang harus dilalui. Maksudnya pada akhirnya kalaupun keterima bukan jurusannya, masalah nggak sih? Ya itu bukan sebuah masalah, tapi lebih ke apa namanya, keputusasaan yang harus dilalui. Benar sih. Iya, jadi fase yang harus dilalui karena itu mendewasakan kita. Tapi memang bedanya gini, ada yang orang itu sebagai batu loncatan asal kerja dulu, kemudian dia sambil nyari yang sesuai dengan dia gitu kan. Tapi ada juga yang menikmati di yang sekarang dia justru bukan jurusan yang waktu itu tuh dia cuma asal kerja, tapi ternyata nikmat. Sampai sekarang ada loh sampai menjalani itu. Maksudnya bisa aja pada saat itu si Akang malah semangat IO aja terus. Nah, IO waktu itu saya karena jauh dan saya nggak bisa hidup di Bandung karena faktor biaya, jadi saya nggak bisa. Jadi meninggalkan IO padahal itu. Ada passion di situ. Padahal ada di situ gitu, dan wadahnya pun ada gitu kan. Cuma karena saya nggak bisa stay gitu kan. Terus kalau misalnya ada per event, kalau misalnya saya nonton itu ongkosnya juga lebih gede gitu. Kalau diperhitungkan maksudnya ada sih, tapi cuman kan nggak worth it lah. Udah nggak usah gitu kan. Akhirnya ikut kakak lah dulu waktu itu. Ikut kakak di Cikampek. Nah, kakak dulu kerja di pabrik marmer dulu. Pemotongan marmer tapi mesin gede gitu kan. Ikut aja gitu, terus dikenalin sama temennya dulu di Karawang, daerah Karawang. Ikut kerja di motongin marmer gitu? Belum ikut belum kerja. Ikut aja katanya. Yang penting ini aja, ikut aja, nanti yang penting buat makan ada gitu, nanti kasih gitu, bersih atau apa. Sampai kayak gitu. Asli sampai berapa lama itu? Setelah 6 bulan pencarian berarti nambah 3 bulanan. Jadi gua ikut ke kakak, dikenalin sama kakak gua ke temannya. Ada yang kerja di proyek gitu kan. Gua kerja di proyek gini. Sampai akhirnya gua ngelamar di bank juga gitu. Di sana cenderung gampang, tapi jadi AO gitu, jadi sales lah. Itu paling gampang kan. Dan ketika masuk ya udah, gua mikir pertama di jaraknya jauh. Yang gue harus kerja besok, udah diterima nih gue jadi account officer di sebuah bank, ada target segala macam kan kayak gitu. Nah habis itu gue nggak punya motor tuh, tapi kan itu harus mobilitas tinggi. Gimana nih, saya harus kerja besok tapi nggak punya motor, gimana caranya gitu. Akhirnya gue memutuskan nggak jadi ngambil, walaupun udah tanda tangan gitu. Jadi saya minta maaf, saya nggak bisa ngambil. Oh ya udah nggak apa-apa, saya yang lain. Udah yang lain, gue pulanglah ke Kuningan. Pulang Kuningan, menenangkan diri lah gitu ya. Gue sebodoh itu gitu ya. Apa gue sebodoh itu? Sampai kayak begitu. Sampai akhirnya di rumah, udah gue coba bikin proposal, nawarin website ke sekolah-sekolah. Oke lah, gue bikin proposal gitu. 2000 berapa kan? 2009-10. Nanti gue ketahuan dong berapa tahun. Nggak maksudnya ini ngomongin kebutuhan industri akan website maksudnya gitu. 2011. Nah itu kan masih oke lah, profil gitu kan. Karena di daerah mungkin belum banyak punya ya. Lagi mulai melek. Akhirnya gue coba bikin proposal, buat tawarin, gue gencar nawarin, mah punya kenalan guru nggak? Ada. Ini basic yang waktu itu ya. Jadi ya udah berani aja gitu. Udah orang tua
gue kan ada guru gitu ya, Hmm. ada kenalan nggak mah kepala sekolah kayak atau apa kayak, Hmm. oh ada, udah bilang aja pasti kenal kan, udah tok, gue tuh hampir tiga hari ngetok rumah dia, rumah kepala sekolah, akhirnya oh ya punten, punten tong nggak, tong tuh apa ya, Jang. jam Ya. di sana kan tong, punten tong kena nuju di dia kayak gitu, oh ya, habis hari ketiga, ya udah hubungi aja sini, ngobrol dulu ya gini. Oh gitu ya, udah hubungi aja sini, TU gini. Gue datang ke sekolahnya gini. Oh yaudah gini ya, bikin website gini. Udah dipanggil seminggu lagi, nggak ada panggilan lagi. Kusut. Dia bikin sendiri bro. Oh, jadi idenya dari siapa? Oke. Karena Bikin apa gue ajarin gitu. nggak dibayar. Nggak dibayar. Oke. Ya. Oke, makasih. Oke. Makasih selama ini, dan selama pencarian 2 bulan itu, gue nggak dapet juga project. Oh gitu. Nggak dapet juga project. Sampai akhirnya ibu rumah gue ya bilang, udah sabar aja, nanti juga ada rezekinya. Sampai sehopeless itu orang tua bilang, ya maksudnya udah sampai setahun lah ya, 9 bulanan lah ya, 9 bulan gue nganggur gitu. Itu dropnya Dan merasa sebenarnya pada saat itu juga ada usahanya gitu, nggak diem gitu. nggak diam, Udah usaha tapi nggak dapet gitu. gitu. Masa kayak gini segini amat sih. Perasaan yang barang-barang itu barang-barang lama sekarang udah pada kerja. Bayangkan daunnya segini gimana gitu. Balik lagi ke Kerawang gitu ya. Oke. Sampai Kerawang. Oke. Sekarang ngapain? Udahlah di sini aja dulu biar apa namanya dikenalin lagi sama yang lain. Iya, oke. Oh siap. Akhirnya gue di situ udah ngerti terus. Oh. Bodo amat gitu ya. Jadi gue main aja. Main lah. Akhirnya ada yang nyentol. Waktu itu gue pernah ngirim lamaran yang di Bandung, konsultan IT. Kantornya di sini juga. Nah, udah gue dipanggil, saya ke Bandung. Bisa. Bisa aja dulu. Bisa aja walaupun bisa berapa? Ya udah nggak apa-apa. Never say no. Udah ditambah sini. Akhirnya gue tes tuh, tapi lowongan sebagai programmer bro. Oke. Tapi bodo amat, gue udah mati-matian. Bodo amat gue jadi programmer. Jadi tes pada saat itu kasih 15 menit bikin website. Udah gue bikin udah wawancara 2. Habis itu nanti dikabarin lagi ya. Oke, kemudian nggak sampai ke kosan. Gue kan masih ada kosan tapi numpang gitu. Nggak sampai ke kosan, gue ditelepon sama si perusahaan yang tadi gue ini belum sehari-hari aja. Halo, Yud, kamu lolos katanya tes programming. Serius deh. Gue nggak bisa programming tapi bisa lolos, tapi website jadi pada nggak jadi juga. Gue bingung kenapa dia melihat gue lolos gitu. Gue tanya kenapa lolos. Kita melihatnya bukan cuma jadinya tapi lebih ke logikanya segala macam. Oh oke, kata gue tuh. Kemudian gue interview lagi, itu udah mulai dikasih nego gaji tuh, gaji. Oke. Di situ belum tanda tangan kontrak tapi silakan pikirkan dulu. Dulu nego gaji ngomong apa? Ini pertama kali gue nego gaji dan bukan yang gue diterima gitu. Nah, maksudnya bukan diterima ditolak ya, tapi gue nggak memilih itu. Pas nego gaji waktu saat itu gue pikirannya nanya-nanya ke teman. Berapa sih gajinya gitu di sini Nyari benchmark gitu kan. Ya sekitar dulu ya 2.700.000 sampai 3.500.000. Nah, gue pasang waktu itu kan, biasanya kan ditanya kan berapa gaji, gue pengen 3.500.000 gitu. Buset. Oke gitu. Tapi kita punya standar segini gitu. Oke, udah silakan pikirkan. Waktu itu mungkin di bawah 3 jutaan sih. Sorry, nyampe 3 juta. Nah, yaudah gue pikirin, gue balik, belum nyampe kosan ada yang nelpon lagi. Halo, katanya lagi gue itu di teleponnya pas di rumah mode gue ingat tuh, jadi masih berisik tuh kan. Katanya lagi nyari kerjaan ya? Oh iya yang tadi bukan? Nggak kedengeran. Enggak, ini beda katanya. Oh dari mana ini? Dari PT ini. Saya perasaan nggak pernah ngelamar ke sini. Oh iya memang, tapi saya direkomendasikan oleh ini katanya. Oh, oke, saya ke situ minta alamatnya aja. Itu aja, gue interview. Udah jalan interview dan dari jam 1 kan. Gue datang, nyari tuh perusahaannya mana. Kalau yang sebelumnya kan kelihatan ya kan gedungnya.
Kalau yang ini perusahaannya mana? Rumah doang itu. Ada rumah tingkat. Oh ini kali ternyata bukan bro. Oh itu katanya, gua nanya kan perusahaan ini, oh itu katanya pojok. Perusahaannya kok gedungnya kayak gini ya? Rumah doang, rumah biasa gitu. Ini kayak gue tahu yang Tapi memang pada saat itu nggak ngetren ya rumah jadi tempat kerja ya. Betul. belum. Pada saat itu belum. Pada saat itu banyak, tapi orang nggak banyak tahu bahwa banyak konsultan IT yang kantornya itu rumah gitu. Dan itu ternyata banyak dan lumrah gitu. Dan gue baru tahu juga gitu. Nah, udah gue masuk langsung sama security, kayak semacam ke security-nya gitu ya. Lu masuk, kamu masuk dong katanya. Wah, berapa amat security juga. Ya udah saya masuk, saya nunggu yang mempersilahkan kata saya nggak berani masuk. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti saya panggil kata. Saya manggil cewek gitu ya. Yudi ya katanya. Ya Yudi. Ya udah masuk gua aja. Gua interview lah gua. Gua baru tahu yang namanya interview itu kan biasanya 1 jam yang paling lama gitu. Lu 1 jam kan udah lama kan? Ini dari jam 1 sampai maghrib. Wah, itu ngomongin apa kayak gini aja kan? Interview atau apa? Jadi yang gue bayangin tuh kayak interview yang biasa gitu. Formal. Ya. Gue kan sering interview gitu kan, walaupun nggak lolos gitu. Tapi pada saat itu, gue kayak dia ngajak ngobrol aja gitu. Yang interview gue itu langsung direktur utamanya. Tapi yang gue aneh, pas masuk situ, itu nggak ada karyawan, nggak ada apa gitu. Di situ cuma ada 3 orang. Cewek 2 dan dia 1 orang. Satu lagi ya security itu tadi 4 orang kan. Nah, ini perusahaan apa? Udah mau ngobrol panjang lebar ya. Udah ngomong panjang lebar. Gua silakan minum katanya. Mau minum nggak jadi terus, jadi yang ngomong terus ya. Ini kan ngomongnya, tapi yang gua gua salut, bukan salut ya, gua emes gitu ya. Dari pembicaranya itu, ini kayak orang pintar gitu. Orang pintar dari cara ngomong, dari cara apa yang dibicarakan, kemudian dia terstruktur gitu ya. Wah, ini kayaknya bagus deh gitu kan. Bisa membuat saya meningkat ya. Bisa belajar gitu kan. Tapi ya udah saya ngikutin aja sampai lapar gitu kan. Bayangin gue belum makan bro dari jam 1. Karena kan waktu itu jam makan udah nggak inilah. Lu bayangin aja belum kerja. Ngikutin dompet lah jam makan. Bikin jam makan gitu kan. Interview jam 1 ya udah gue semangat. Tadi ya sejam gitu kan. Ternyata dari jam 1 sampai jam 6 istirahat sholat doang gitu kan. Udah dia sampai nanyanya detail banget gini. Terus pas mau maghrib nggak nyadar juga, udah maghrib ya. Iya lah kata yang lain udah mau balik kata. Jadi gimana? Gimana apanya? Yang dia omongin nggak ada pertanyaan, nggak ada apa. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang interview. Anda gimana gitu atau apa gitu, tapi lebih ke pertanyaan testing gitu ya. Pertanyaan testing studi kasus gitu dia nanya kayak gitu. Menurut kamu ini gimana? Menurut kamu ini gimana gini. Tapi nggak kerasa lu dites itu. Tapi dia ngalir kayak pembicaraan kayak kita gini gitu. Ini nggak kerasa juga. Makanya gue kaget pas di akhir ditanya, jadi gimana? Gimana apa aja kata gue. Ya kamu berminat nggak di sini katanya. Wah saya berminat pak. Oke. Gue ditanyain mau kerja gimana gitu. Nggak ada ngomongin gaji segala macam. Nah dari situ waktu itu vocabulary bahasa Indonesia gua masih terbatas. Maksudnya gini, dia nanya 3 kali, ekspektasi kamu berapa katanya. Ekspektasi apa aja? Gua baru tahu yang namanya ekspektasi itu ngomongin harapan gitu kan. Tapi dia nanya gaji. Nanya gaji tapi gak langsung kan. Dia tanya ekspektasi. Dia cuma nanya 3 kali. Gua jawabnya yang lain gitu. Ya karena vocabulary gue terbatas. Gue sebodoh itu ternyata ya. Ya udah gue kasih tahu segini. Gue termasuk gede gitu mintanya ke dia itu. Ya sama waktu gue minta juga ke itu 3,5 juta gitu kan. Kenapa kamu minta segitu? Ya gue bilang gini. Tapi kan standarnya nggak segitu di Bandung yang kamu tanya kan orang Jakarta juga ya gue bilang gitu. Gue nyadar juga yang gue tanyain yang kerja di Jakarta semua gitu kan. Tapi pas dijawab kenapa masang harga segitu? Jawaban gue ya karena kan belum punya pengalaman juga. Belum punya pengalaman kan. Ya gue bilang aja itu juga nanya-nanya sharing-sharing sama teman. Makanya dia tanya temennya mana, kerja di mana, gini kerja di mana, Jakarta gini. Nah makanya dia balas kan, ya itu kan di Jakarta gini. Tapi oke lah, gue simpan dulu kan penawaran kamu. Jadi saya akan tuntut kamu untuk bisa menjadi segini.
Jadi gimana katanya? Hah, gimana? Berarti dia nggak nego gitu ya? Iya. Ya kan berarti dia nggak nego kan? Dalam hatiku harus yang lebih tinggi. Gua ambil lebih tinggi dong. Nah itu gue masih berkecamuk di pikiran gue antara gue masuk ke sini kantornya kayak gitu, nggak ada karyawan gitu, tapi orang sini cocok gitu. Gajinya gue segini minta langsung dikasih gitu kan. Buset kata gue teh. Udah, saya paling pikirin dulu Pak ya. Oh iya silakan nanti langsung kabarin saya ya, langsung SMS saya katanya. Oh langsung direct? Langsung direct. Oh nggak deh Pak, nggak langsung ke saya aja. Buset. Saya belum tahu itu direktur utama. Oh. Kira dia manajer atau apa gitu ya. Sombong banget tuh kelihatan tapi itu gitu kan. Udah gua itu bilang pikir dulu tuh gengsi aja gitu kan. Padahal gue seneng banget gitu kan. Begitu pulang SMS langsung. Begitu pulang, gua kan masih ada yang tadi kan, yang terima gitu. Yang itu beda dikit lah, tapi ini lebih besar gitu ya. Lebih besar gajinya, tapi gua belum tahu nih job desk-nya gimana, tapi gua udah serp gitu secara hati gitu ya. Kalau di sana udah pasti jadi programmer gitu kan. Udah kebayang gitu job desk-nya, tapi di sini ya belum tahu. Pas gua nanya, gua posisinya apa? Kita lihat aja nanti katanya. Kan bingung ya. Tapi hati cocok. Tapi hati cocok gitu. Setelah ngobrol tuh enak. Setelah ngobrol tuh enak gitu. Akhirnya malam-malam gua SMS gitu kan. Gua kan udah baca-baca gitu kan. Cara SMS gua pun diatur gitu ya. Baik Pak, saya istilahnya saya berminat bergabung dengan perusahaan ini. Ada jaimnya kayak gitu. Oke. Jawabannya cuma oke, besok jam 8.30 masuk. Jam 8.30 masuk, ya udah lu masuk gitu. Ya akhirnya itulah awal mula. Itu awal mula pertama bekerja betul. Karena ini bisa jadi 2 part, udah sejam kita ngobrol. Tapi yang nggak tahu ini gimana ya, mau dijadikan 2 sesi atau gimana? Nggak apa-apa. Jadi Sini yang awal gimana? ngomongin maksudnya dinamika orang kuliah pada zaman itu. Iya benar. Pada zaman itu. Ya karena gue juga suka cerita sih orangnya. Nggak masalah kalau Dari gue dengerin dari tadi ini banyak sebenarnya intisarinya yang bisa diambil. Iya betul. Jadi ada pesan-pesan ya. Ada pesan. Gaya banget ya. Ada pesan-pesan tersirat gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang kan dijadiin satu part nih, part perjalanan yang awal gitu. Ngomongin soal organisasi di kampus itu nunjang banget ya sih di kerjaan. Oke, nah di kampus kan gua organisasi dari gua jadi anggota doang, kemudian jadi pengurus gitu kan. Sempat jadi calon ketua himpunan, gua jadi sekjen gitu kan. Nah, di situ yang gua dapat memang secara klisenya, secara bahasa umumnya, wah banyak mendukung berorganisasi segala macam. Pada saat itu gua berpikir bullshit. Kenapa? Karena gue belum tahu manfaat yang directnya seperti apa gitu ya. Betul. Tapi yang gue rasain adalah ininya doang, berkomunikasinya aja, berkomunikasi dan berinteraksi sama orang, sama kita tahu yang namanya birokrasi. Karena ketika ada kegiatan kita harus birokrasi dengan, walaupun birokrasi dalam hal yang kecil gitu kan, tapi itu salah satu pembelajaran gitu ya. Dinamikanya kayak gitu. Nah, mendukung untuk dari sisi komunikasinya. Dari untuk pekerjaan gitu ya. Itu jadi salah satu pembangun kita di attitude kita gitu kan. Betul. Gimana cara kita ngadepin orang, ngobrol betul. sama orang. Betul. Apalagi orang ini belum pernah ketemu, nggak tahu sih perutnya apa gitu. Iya benar. Sekarang kan saya udah diem di posisi dimana nilai orang buat mau kerja gitu. Hal itu jadi nilai tersendiri nggak sih? Betul. Salah satu yang saya nilai kan sekarang saya ngerekrut orang gitu. Alhamdulillah udah bisa merekrut orang ya. Dan saya interview langsung. Kenapa? Karena masih kecil gitu ya, dan saya perlu yang benar-benar saya pantau dan saya butuhnya seperti apa, maka saya interview langsung. Tapi sempat mabok. Kenapa mabok? Karena setahun terakhir kemarin saya interview itu dipublish. Biasanya kan saya based on kenalan. Ada kenalan nggak gitu ya untuk ini. Tapi waktu itu dipublish. Jadi membludak gitu. Dan dalam tanda kutip sampah pun masuk gitu. Tahu nggak? Jurusan apa aja masuk gitu? Apapun masuk. Walaupun satu jurusan, tapi sampah pun masuk gitu. Maksudnya ini lebih hiperbol gitu. Tapi itu untuk menggambarkan bahwa ya itu dinamika pada saat kita merekrut karyawan itu banyak yang saya bisa menilai banyak orang gitu. Salah satunya memang yang saya simpulkan
singkatnya adalah skill itu nomor 2, yang pertama itu attitude. Oh. Nah, makanya saya ketika diminta sebagai pembicara itu, campaign saya itu attitude is everything. Sampai bikin kaosnya gitu saya. Oh. Steve Jobs. Itu ya itu ya? Hah? Itu ya? Enggak. Itu jadi ciri khas gitu. Iya. Sampai gua bikin kaos. Oh, sampai pada akhirnya ngambil kesimpulan itu. Gitu. Itu karena memang ketika Skill lo bisa diajarin. ya skill penting, selama itu saya bisa melihat bisa dikembangkan, kemudian saya melihat yang utama adalah attitude. Kenapa attitude? Karena ketika saya memanage tim gitu ya, yang berperan penting attitude, karena komunikasi banyak di situ, Betul. tata krama banyak di situ. Betul. Gitu kan. Mungkin kita harus sedikit ngomong lebih detail. Maksudnya orang yang dengerin kan belum tentu tahu attitude itu maksudnya apa sih. Iya. Oke. Nah, betul. karena kan bias ya. Iya, Attitude betul, yang betul. diperlukan pada di kerja tim tuh apa sih? Kan suka ada mampu bekerja dalam tim. Nah, ini tuh yang lebih spesifik yang akan butuhin khusus tim makan itu kayak gimana? Jadi mungkin bahasa kerennya attitude, tapi lebih kalau misalnya di breakdown bahasa lainnya, kalau yang orang agama Islam mungkin adab ya, adab, atau tata krama, atau cara kita berkomunikasi, cara kita ngomong, cara kita berekspresi, cara kita memberikan sebuah barang gitu kan, kayak misalnya kita memberikan sesuatu pakai tangan kanan gitu, tapi itu kan hal kecil, cara kita ngomong ke orang yang lebih tua juga. Nah itu menurut saya attitude gitu. Suka ngasih challenge yang tersirat nggak sih, maksudnya kayak misal ngelihat orang itu ngasih barang apa gitu. Oh iya, pasti saya dari cara ngomong, biasanya dari cara dia membuka pintu pun saya perhatikan. Waduh. Cara membuka Tapi ini orang nggak banyak tahu nih soal kayak gini nih. ya nggak ada, mungkin udah ada teorinya, udah ada prosesnya. Tapi ini dari pelaku langsung. Dari pelaku langsung, dan saya nggak belajar dari otodidak aja, karena berdasarkan kebutuhan yang saya butuhkan gitu kan. Nah itu dari mulai cara dia ngomong, dari cara dia menjawab, dari cara dia duduk, salaman pun saya sampai sana gitu, sampai menilai cara dia salaman gitu. Pernah nerima orang skillnya nggak bagus tapi attitude-nya bagus? Itu yang saya banyak terima. Oh. Yang saya kebanyakan terima itu attitude-nya bagus, skillnya masih bisa ditingkatkan gitu. Karena kan dia sebetulnya, apalagi yang fresh graduate gitu ya, kita nggak tahu sebetulnya skill dia itu di mana. Apalagi kalau misalnya dia udah tahu passion dia sih oke lah gitu ya. Dia passion dia di A, kemudian dia melakukan hal yang dia sukai di luar pekerjaan, nah itu berarti kan passionate dia kan. Nah tapi kalau misalnya dia nggak masih gampang gitu, ya saya tambahkan itu attitude. Tapi skillnya paling ya udah kita bisa lihat dulu, Bisa dipoles. bisa dipoles gitu, bisa kita jalan. Dan cukup mabok saya setahun itu ratusan orang. Karena memang kebutuhan perusahaan juga tinggi. Ya kebetulan memang waktu itu kebutuhan perusahaan lagi tinggi, jadi kita rekrutmen publish gitu. Dari 100 itu yang diterima berapa? Yang sekarang berarti dari sedikit, berarti cuma 10 orang aja. Oh. Nah, Berarti ini ngomongin sangat tentang selektif. jurusan IT nih. Lulusan IT itu basic yang harus dia ketahui itu apa sih sebenarnya buat melamar kerja gitu? Karena itu tuh luas sebetulnya. Jadi sebagai penyerap tenaga kerja di awal kecil gitu ya, tapi karena industrinya IT dan benar-benar pure IT, jadi saya lebih mulai sesuai kebutuhan, sesuai skill. Misalnya kebutuhannya dalam satu pekerjaan itu harus ada analis, harus ada desain arsitektur, harus ada UI UX, harus ada database administrator, dan harus ada programmer tentunya, tester juga. Nah, itu sebisa mungkin tergantung yang saya butuhkan apa. Kalau programmer ya saya tanya ya basicnya programming, itu lebih ke teknis lah, skill teknis. Karena gini, kalau saya lihat jurusan IT itu dia kayak ada stres tersendiri. Kalau lulusan IT itu segala bisa. Nah itu stigma yang didapat oleh masyarakat kan, bahwa orang IT itu pun harus lulusan IT itu segala bisa. Harus segala bisa, bahkan benerin galon pun harus bisa gitu. Dan itu beneran gitu. Ini buat para pendengar, apalagi jurusan IT ya. Jurusan IT. Itu tuh berarti stigma yang tertanam di masyarakat gitu. Itu memang kayak gitu. Tapi bener nggak sih? Lu kan IT gitu kan. Jadi gini, lu kan itu IT. kata-kata sakti. Itu kan IT. Masa jadi kayak nggak bisa? Masa benerin kompor aja nggak bisa?
gitu ya. Asing lah gitu. Oh. Apa gitu ya. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak sih? Enggak lah. Jadi intinya kita punya spesial di satu bidang. Betul, IT itu kan seperti jurusan yang lain ya. Kita itu punya spesialisasi masing-masing. Ada yang jurusannya programming, ada yang jurusannya networking, ada yang jurusan database, ada yang jurusannya analis aja gitu kan. Nah, bahkan ada juga yang perusahaan pasang rekrutmen tuh yang serba bisa. Nah itu justru. Ya itu kan yang bahaya gitu kan. Buat jadi general IT aja gitu kayak di kantor. Sebetulnya nggak ada yang namanya general IT. Ada yang ada juga adalah IT support dan itu jenis pekerjaannya pun hanya di layer paling atas aja, bukan yang disuruh bisa programming, bisa ini segala macam. Ya IT support lah gitu. Dia cuma yang udah jadi, kemudian dia maintain, nggak bisa benerin bug, tapi dia lebih ke permukaan gitu ya. Kalau yang gitu dia segala bisa, tapi dasarnya doang. Ya dia segala tahu, tapi mungkin nggak dalam. Gitu. Kayak gitu kalau IT. Jadi ekspektasi lulusan IT itu sebenarnya skillnya tuh, maksudnya harus tahu dulu lu senangnya di apa gitu. Ya lu di mana gitu kan. Nah, dan perusahaan-perusahaan yang non IT pun kan harus tahu juga sih sebetulnya yang dia butuhkan apa gitu. Nah ini sih sebenarnya yang harus, maksudnya bukan cuma ke orang yang mau ngelamar, tapi industri juga harus tahu kebutuhannya apa. Dan sekarang sih sebetulnya udah mulai melek sih perusahaan-perusahaan gede itu, walaupun non IT dia udah mulai melek apa yang namanya IT gitu kan. Beda yang kalau dulu kan asal IT spesifikasinya banyak, banyak yang stres kan. Banyak yang stres yang banyak, mungkin gua nggak terima itu gara-gara itu. Dulu itu ya. Karena masuk perusahaan yang besar gitu ya, yang non IT tapi spesifikasi gua yang nggak mencapai itu gitu kan. Yang masuk ke sana bisa jadi yang dulunya di kampusnya itu sebagai asisten ngajar masing-masing gitu ya, ngajar semua mata kuliah gitu kan, makanya dia bisa masuk. Sayang banget gitu kan, dan murah gitu kan. Murah loh bro, gila sakit hati banget kan, tapi ya saingannya banyak kemudian lagi. Tapi kalau menurut Akang nih, jurusan IT itu wajib masuk ke konsultan apa enggak sih? Enggak juga, karena kan IT itu kan bisa di mana aja gitu kan. Maksudnya IT itu kan penunjang untuk penunjang sistem, jadi bisa masuk di mana aja. Konsultan IT itu lebih ke expertise yang kayaknya naik level gitu. Kalau misalnya di game levelnya lebih tinggi lah, karena dia kalau di konsultan IT itu lebih spesifik. Lu ahlinya di mana ya, tapi lu ahli di situ gitu kan, dan levelnya itu tinggi. Jadi nggak mesti ya? Nggak mesti. Gitu kan. Tapi orang itu kalau misalnya kerja di konsultan itu prestisnya oke lah gitu ya. Cuman memang gajinya kecil gitu. Itu realitas, banyak belajar. Tapi banyak belajar. Jadi kalau mau sekolah, comeback dong. Jadi kalau mau sekolah itu semester 10 gitu ya di konsultan IT. Dan itu kejadian di perjalanan hidup gua gitu ya. Bahkan masuknya ke konsultan IT. Banyak yang bilang pertama perusahaan itu adalah perusahaan yang ternyata banyak dikenal oleh kalangan orang-orang IT, dan terkenal kualitas tinggi dan banyak menelurkan orang-orang hebat. Ini memang kayak realitas yang harus diterima ya. Kayak maksudnya gue juga kerja di konsultan pajak, gajinya kecil gitu. Jadi kalau kerja di konsultan mah emang kecil tapi ilmunya emang banyak gitu. Betul. Dan ilmu itu kepake ke bawah terus. Benar. Nah, makanya kenapa gue ngambil di konsultan IT itu ya kayak gitu. Ya kalau misalkan di kondisi sekarang dengan ekspektasi gaji untuk fresh graduate di konsultan IT itu berapa? Macam-macam. Kebanyakan memang di atas 4 ya. Oh sekarang? Di atas 4. Main gede gitu sebenarnya. Saya benchmarknya dari perusahaan grup saya aja. Cuman memang lebih besar dari itu kalau misalnya perusahaan di luar Bandung. Nah, sekarang kan makin banyak ya kampus-kampus yang jurusan IT gitu. Jurusan IT kampus anu. Penyerapan tenaga kerjanya juga gede nggak sih di kondisi sekarang gitu? Gede. IT itu termasuk sampai saat ini penyerapan tenaga kerjanya masuk gede. Kenapa saya bilang gede? Dan saya tahu gitu ya. Karena saya ngerekrut itu susah dapat yang bagus. Karena yang bagus banyak. Iya lowongan tuh banyak sebenarnya. Banyak banget. Dan yang
bagus-bagus itu terserap karena kan ini sekarang banyak unicorn kan. Wah itu kan daya tawarnya tinggi. Dan saya perusahaan yang kayak saya ini kesulitannya adalah gimana caranya dapat yang murah tapi bagus kan. Maksudnya bukan murah ya, tapi manusiawi. Saya juga merasakan jadi nggak kejam-kejam amat memberikan sebuah benefit gitu ya. Tapi manusiawi, cuman kualitasnya bagus gitu kan. Itu susah banget. Gitu. Dapatnya ya yang kitanya capek gitu, maksudnya harus mendidik segala macam gitu kan. Jadi nggak jadi, maksudnya sekarang kan pasti jurusan IT kan di 10 tahun terakhir kan ini banget kan di kampus-kampus, nggak jangan jadi kecil hati juga sebenarnya. Jangan karena bayangan gue sih 10 tahun ke depan IT masih oke, tapi mungkin lebih spesifik. Maksudnya lebih dalam. Misalnya bidang A itu pasti terpecah lebih. Nah, kayak gimana nih proyeksinya? Nah, kayak misalnya lu programming gitu. Dulu kan programmer aja gitu kan. Lu gua terima programmer, tapi sekarang udah mulai spesifik. Programmer Java, programmer PHP, programmer mobile apps iOS doang, mobile apps Android doang. Sekarang udah mulai spesifik lagi. Android tapi dia cuman native. Android dia cuman pakai platform tertentu atau framework tertentu. Nah, IT itu banyak banget, luas banget. 10 tahun ke depan mungkin ya itu akan tetap eksis tapi lebih spesifik. Jadi cabangnya itu jadi makin banyak. Jadi mungkin buat fresh graduate, lu tinggal suka satu bidang, lu dalamin aja itu. Nah, pesannya memang lu harus punya satu kesukaan gitu ya di bidang, misalnya bahasa pemrograman. Itu misalnya PHP, ya PHP-nya dengan cuma PHP, bahasa pemrograman pun satu gitu ya. Tapi bahasa pemrograman banyak, ada PHP, ada Java segala macam. Kita misalnya ambil PHP-nya mau framework apa? Framework Coordinator kah? Framework yang lain kah gitu? Harus spesifik gitu. Atau hanya cuma UI doang gitu, yang front end doang gitu kan. Nah itu udah mulai kesana tuh. Spesifikasinya udah mulai. Dan pun mungkin ya untuk orang-orang yang memang akhirnya udah menjurus di satu bidang, jangan kecil hati kalau nggak diterima di perusahaan lain gitu. Karena mungkin emang bukan dunia lu di situ gitu. Betul. Nah, sekarang itu sebetulnya asal kita asal kita punya sesuatu yang beda dan fokus. Intinya fokus dulu aja deh. Itu pasti kepake dimanapun gitu. Ya pertama kali kerja kan dimanapun kan. Sebenarnya tapi kan sekarang udah mulai spesifik, udah nggak ngelihat prestis atau apa. Udah bagus juga lah gitu untuk kerja di IT sebagai spesifik sebagai bahasa. Dan juga kelihatan kalau misalkan dari Akang ngomongin benchmark gajinya cukup diapresiasi sih sebenarnya profesi IT ini dibanding dengan profesi yang lain gitu. Maksudnya kalau melihat kayak gue di akuntansi itu nggak segitu gitu, pasti hitungannya karena mungkin ya kebutuhan orang ke laporan keuangan tuh nggak gimana gitu ya, jadi asal bisa nginput udah bayarnya UMR aja. Itu terjadi juga IT di masa-masa itu pernah terjadi. Dan gue pernah ngalamin itu juga. Itu sih. Iya. Nah, aduh, ini obrolannya jadi panjang banget ya. Jadi panjang. Sekarang udah 1 jam 20 menit. Jadi paling ini part 1 ya. Ini part 1 jadi awal kita mau ngomongin tentang perjalanan. Tapi ini jadi perjalanan hidup, Bro. Jadi perjalanan enggak apa-apa. Tapi ini dinamika masuk IT mungkin enggak jauh beda dari kayak begini sih sebenarnya. Kalau misalkan Akang terakhir tentang ini mau ngomong apa kan ke pendengar? Oke, karena lebih banyak ngomongin tentang awam. Ngomongin tentang awam gitu ya. Apalagi di dunia IT. Jurusan IT ya. Pertama yang banyak hilang sekarang itu adalah attitude. Jadi saya pengen itu dilihat lagi gitu. Maksudnya kita harus aware terhadap attitude karena banyak yang hilang gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika di perjalanan itu banyak alasan kenapa kita memutuskan atau mengesampingkan orang itu karena masalah attitude. Bukan karena skill. Bahkan ini masih ada nih skillnya bagus banget skillnya. Tapi secara attitude jelek, sombong segala macam. Dan itu masih ada di lingkungan kita, di lingkungan saya gitu, perusahaan saya. Saya lagi mencoba untuk gimana caranya membuat orang ini bisa lebih halus lagi, lebih bagus attitude-nya. Skillnya udah oke lah, tapi bukan hanya itu ternyata yang kita butuhkan. Ketika kita ke klien segala macam, ketika
ketika dia diajak itu nggak bisa dijadikan partner kita. Bahkan untuk kerja teamwork pun menjadi penghambat. Padahal skill bagus loh, Gara-gara attitude. gara-gara attitude Jadi emang fundamental banget ya. fundamental bagi saya. Karena ya saya ngomong kayak gini bukan cuma ngomong tapi berdasarkan pengalaman aja. Iya. Kayak gitu. Dan yang kedua sih yaitu harus fokus aja. Tinggal fokus aja udah di mana. Masa sih nggak ada yang fokus gitu ya. Nah, Satu aja pasti dapat dimanapun. Itu aja sih. sip. Oke, makasih buat Kang Yudi. Di Siap. part pertama ini kita ngomong. Jadi dua part. Ini luar biasa sekali, banyak banget nih intisari yang bisa kita ambil. Dari mulai tadi. Mudah-mudahan terima Berani. kasih. Maksudnya itu something Mental ya. membangun mental juga loh itu. Iya. Berani loh ada 3.000 restoran. Iya. Datang dilepeh. Ya, soalnya memang di dunianya di realita kehidupan pun ya itu yang dimakan tiap hari gitu. Iya. Kalau misalnya kita tempe mentalnya mungkin pada saat itu akan bisa berakhir jadi tukang motokin granit kali kalau misalnya Atau jadi sales itu ya. sales bang. Sales bang. Bener. Oke. Makasih yang buat mau dengerin. Ntar part 2-nya bakal gua lanjut lagi. Makasih buat yang dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.